Manusia yang bisa merelakan, menyadari bahwa apa yang kita miliki memang bagian dari apa yang harus kita terima. Sedangkan apa yang kita tidak terima memang bukan bagian yang harus saya terima. Saudara-saudara, itu dasarnya adalah keakuan. Bahkan di rumah, Anda nonton televisi. Ya, nonton televisi, siapa yang suka nonton televisi di rumah? Wah, banyak. Oke, sip. Itu Anda kan duduk di kursi yang sama. Betul? Ya toh, duduk di kursi yang sama. Satu ketika Anda pulang agak terlambat, atau Anda baru mandi atau baru apa, keluar tempat duduk itu sudah dipakai. Anak Anda atau pasangan hidup Anda. Apa yang Anda lakukan nanti? Minggir. Belum tahu ya tempat duduknya siapa ini? Minggir. Betul? Itu saudara. Dari mana dasarnya tidak mau ngalah? Dia sudah dipakai situ, ya sudah tuh pindah sini. Tapi kita tidak mau. Padahal saudara, kerelaan ini tidak ada biaya. Ini tidak ada materi, 1 rupiah pun tidak ada. Beda sama dana paramita tadi. Beda dengan dana makan. Sudah ada biaya, baik untuk beli makanannya atau masak, juga mengantar itu juga ada bahan bakarnya. Tapi ketika tempat duduk kita dipakai, kemudian kita, ya sudahlah, biar aja pakai sini. Sini Pak, duduk sini. Enggak usah, kamu pakai aja sana, saya duduk sini. Itu hanya kerelaan. Itu enggak biaya sama sekali. Iya kan? Enggak beli kan itu? Tapi kadang kita tidak mau melakukan. Ini yang harus direvolusi mental kita ini. Supaya kita itu ketika, loh tempat dudukku udah dipakai. Ya sudah, enggak apa-apa. Oh, cuma tempat duduk saja kok. Saya kan bisa tempat duduk yang lain. Saya bisa di tempat lain. Ketika makan bersama tadi kan, sudah kenyang belum? Sudah kenyang belum? Wah, ya makan bersama. Langsung lihat temannya, udah, aku mau ngambil kok sudah dihabiskan. Wah, kamu ini. Saudara-saudara, kita berusaha melepas. Merelakan. Ini kunci di dalam Dharma. Bahwa ketika materi yang kita cari saja bisa kita lepaskan, kenapa keakuan yang bukan kita cari itu hanya ada, bahkan tadi dikatakan oleh Pak Nyana juga sebagai gengsi. Kenapa sih kita tidak mau melepas itu? Kenapa sih kita tidak mau mengakui bahwa ya sudahlah, memang aku begitu. Saudara-saudara, di dalam Dharma, kerelaan materi adalah awal. Tetapi kerelaan yang bukan materi, ini justru yang lebih tinggi. Kemauan melepas. Nah, sekarang dari mana kemauan melepas ini muncul? Semua yang datang pada diri kita adalah memang milik kita. Tapi semua yang bukan milik, pasti tidak akan pernah kita dapatkan. Kalau yang kita dapatkan adalah memang milik, yang tidak kita dapatkan pasti memang bukan milik kita. Dalam bahasa hukum karmanya adalah, kalau sudah karmanya mencukupi menjadi milik kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau karmanya belum mencukupi untuk menjadi milik kita, diusahakan pun tidak bisa. Ini kunci pelepasannya, saudara. Dasar dulu. Nanti usaha boleh. Tadi misalnya Pak Nyana menyampaikan, wah ada kasus misalnya warisan. Pertama yang kita pikir di dalam batin kita adalah, kalau memang milik, warisan itu menjadi milik saya. Tapi kalau bukan milik, saya usahakan pun tidak bisa. Itu ada dalam batin kita. Tapi kalau itu memang menjadi hak kita,
Jadi kan juga sudah ada itu, ahli waris itu siapa saja misalnya, itu menjadi hak, kita boleh perjuangkan. Cuman kalau kita perjuangkan itu bukan karena nafsu, tetapi karena kita hanya melihat ini hak kita. Di dalam Dhamma, cara mempertahankan kekayaan adalah barang rusak diperbaiki, barang hilang dicari. Punya teman yang baik juga. Nah, jadi kalau sekarang kita melihat, wah ini warisan ini adalah hak saya, tapi kok belum diberikan, kita boleh berjuang. Tetapi di dalam batin sebetulnya kita sudah bisa melepas, sudahlah, kalau memang bukan milik enggak apa-apa. Cuman kalau saya tidak memperjuangkan, saya akan mengkondisikan orang lain melakukan kejahatan. Saudara-saudara tentu ingat ada satu kisah ular yang belajar kesabaran. Ular ini karena hari Uposatha, dia belajar kesabaran. Loh, ular kok tahu hari Uposatha? Jangan heran, ada anjing bisa ciace pada hari-hari tertentu. Ya, di sini Marco termasuk enggak? Enggak. Enggak ada anjing di sini yang ciace hari-hari tertentu. Puasa, oh itu sungguhan ada. Puasa hari Senin Kamis anjing juga ada. Karena saya pernah menemukan sendiri, saya heran anjing kok bisa tahu ya hari ini Capgo, Jait, kok tahu? Dia bisa tahu. Jadi kalau hari ini Capgo misalnya ya, dia tidak mau makan yang ada dagingnya. Dia makan nasinya, tetapi yang daging tulang dia tidak mau. Itu ada. Kemudian ada anjing yang Senin dan Kamis dia juga tidak mau makan. Kok ya tahu, kita saja bisa lupa tanggal atau hari. Ini bisa ingat. Kalau sudah hari Senin atau Kamis dia tidak mau makan. Itu juga ada. Nah, saudara-saudara, jadi sekarang ular ini hari Uposatha. Dia belajar, saya mau melatih kesabaran. Kemudian dia belajar sabar. Hari itu ada seorang ibu yang matanya sudah agak rabun, mengambil kayu di hutan. Setelah kayunya sudah dapat banyak, kemudian dia mau cari caranya untuk ngikat gimana. Wah, dia lihat ada tali, mengkilap lagi. Dipegang talinya, si ular, geli juga. Tapi diam aja, sabar. Kemudian dipegang ularnya, wah ini tali yang bagus nih. Tarik. Mantap. Ulet, bagus. Licin, lihat. Diikat. Jadi ekor sama kepalanya ditawalikan. Beres. Ularnya diam. Santai dia, sabar. Nah, kemudian sama ibu itu digendong. Gendong bawa pulang, kemudian ular ini dengan sedikit menggoyangkan tubuhnya, dia melepaskan ikatan. Dia enggak bingung. Dia enggak, loh gimana nih simpulnya ya? Aku kepalanya sama kaki ekorku gimana? Enggak. Dia menggoyangkan sedikit, lepas. Kemudian dia kembali ke hutan, dan dia ketemu dengan seorang pertapa. Dan dia agak sedikit sombong. Hari ini kan Uposatha nih. Aku sudah loh melatih kesabaran. Tadi aku dipakai tali sama ibu tua. Wah, badanku ditarik sampai geli semua. Aku biar aja, diemin aja. Dan begitu sudah sampai rumah, sudah aku melepaskan diri, aku pulang sampai di sini. Apa kata si pertapa itu? Kamu salah. Itu bukan caranya berbuat baik. Kamu mengkondisikan orang lain berbuat jahat. Kejahatan itu muncul ketika orang baik diem. Jadi bagaimana? Mendesis. Tidak usah gigit, kasihan ibu tua kamu gigit. Toh apa? Mendesis aja. Dia kan tahu, bukan tali ini pasti. Kalau tali nggak bisa desis. Nah, ibu tua itu tidak melakukan kejahatan. Itu. Nah, jadi kejahatan bisa timbul, satu karena orangnya memang jahat. Yang kedua karena orang baik diam saja. Melihat ada orang jahat bertindak. Ketika kita sudah tahu itu hak kita di dalam batin sudah melepas. Ya sudahlah, memang kalau bukan milik ya enggak apa-apa. Kamu mau ambil silakan. Tapi karena itu hak kita harus perjuangkan dulu. Kita perjuangkan dengan cinta kasih untuk mengingatkan
orang itu supaya berkelakuan sesuai dengan hukumnya. Supaya dia patuh pada hukum negara. Loh, tapi kan saya umat Buddha, saya kan patuhnya pada hukum karma. Loh, saudara, umat Buddha itu mematuhi dua hukum. Hukum dharma dan hukum negara. Di mana saja dia harus mematuhi dua hukum ini. Kalau dua hukum ini dipatuhi, berarti dia melakukan dengan benar. Tapi kalau salah satu dilanggar, jangan dilakukan. Satu contoh, saudara. Di dalam hukum dharma, membunuh ayam sebaiknya tidak dilakukan. Ya kan? Karena pelanggaran sila keempat. Betul? Apa? Sila keberapa? 5 ya? 5. Oh, berapa? 1. Nah, betul. Masih belum ngantuk. Tepuk tangan dulu untuk Anda. Mantap. Nah, jadi membunuh ayam melanggar sila yang pertama. Jangan dilakukan. Tapi tidak melanggar hukum negara. Mana ada? Coba Pak Nyana nanti ditanya. Ada enggak undang-undang nomor berapa yang tidak boleh potong ayam? Enggak ada toh. Tapi karena umat Buddha menjalani satu sebagai umat Buddha, yang kedua sebagai warga negara, maka dia punya hukum dharma dan hukum negara. Salah satu dilanggar jangan dilakukan. Dia sudah melanggar hukum dharma, walaupun hukum negara tidak. Maka jangan dilakukan. Memotong ayam. Kemudian menurut hukum negara tidak boleh. Tapi menurut hukum dharma tidak masalah. Misalnya saja adalah menabrak orang tidak sengaja. Menabrak orang tidak sengaja. Tadi kan ada kasus tuh. Ya, Pak Nyana nyampaikan tidak bawa KTP, tidak bawa SIM, nubruk orang lagi. Nubruk tidak sengaja. Nubruk orang tidak sengaja sampai mati. Itu kalau hukum negara sebetulnya kena peristiwa hukum itu. Ya. Tapi sebetulnya kalau dihukum karma, tidak sengaja, sebetulnya tidak salah. Dan Anda jangan melawan hukum negara dengan hukum karma. Tidak salah nih saya. Wah jelas, saya sebagai umat Buddha, saya biku lagi. Yang saya pegang adalah hukum karma, nggak salah. Jangan saya dimasukkan penjara. Hukum negara sudah salah itu. Jangan dilakukan. Ya, nah itu. Nah makanya walaupun Anda mengerti bahwa menabrak orang itu, walaupun kita tidak mengharap, menabrak itu kasus yang tidak disengaja, jangan mengurangi kehati-hatian kita. Karena itu melanggar hukum negara. Kemudian hukum karma tidak dilawan, atau hukum dharma tidak dilawan, hukum negara juga tidak dilawan. Wah itu jelas boleh dilakukan. Misalnya apa? Menolong orang. Menolong orang, hukum karmanya atau sila tidak dilarang. Jangan menolong orang. Ada. Hukum negara, ya tidak ada larangan menolong orang, malah justru dianjurkan menolong orang. Jadi itu boleh dikerjakan. Dua-duanya melarang, hukum dharma dan hukum negara. Melarang, jangan dilakukan. Yaitu apa? Mencuri misalnya. Mencuri jelas itu melanggar sila yang pertama kan? Jelas itu ya. Hah? 2, ya. Mencuri adalah melanggar sila yang kedua. Jelas. Dan di undang-undang, nanti Pak Nyana ditanya juga pasti ada. Pencurian itu ada hukumnya. Kalau dua-duanya sudah dilanggar, pasti jangan dilakukan. Salah satu dilanggar saja jangan dilakukan, apalagi dua-duanya. Tapi kalau dua-duanya tidak ada aturannya, maka itu kita bisa kerjakan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kuncinya di dalam kehidupan ini sebetulnya adalah pelepasan.
yaitu kerelaan yang bukan materi, yaitu kerelaan keakuan. Kerelaan keakuan ini sebetulnya dilatih dulu dengan kerelaan yang bukan yang materi itu. Ya, kita berdana makan, berdana jubah ketika katina, atau berdana apa saja, itu sebetulnya adalah latihan. Tapi yang paling penting, kalau materi yang aku cari saja sudah bisa aku danakan, apalagi keakuan. Aku harus bisa relakan. Keakuan itu apa misalnya latihannya? Menjalankan Pancasila Buddhis, itu minimal. Ya, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan itu sebetulnya adalah dasar mengurangi keakuan. Jadi saya jengkel ini ada nyamuk nging mau diplek, enggak dilakukan. Ini keakuan mulai dikurangi. Kalau yang sedikit ini sudah bisa dilatih, nanti kursi dipakai orang, silahkan. Warisan mau diambil orang, silahkan. Pertama, silahkan. Itu kita harus melepas. Tapi kalau memang itu hak kita, maka kita harus perjuangkan dulu. Supaya kita menjadi orang baik yang mengingatkan semaksimal mungkin supaya jangan ada kejahatan di dalam lingkungan kita minimal. Kalau lingkungan kita ini bisa bersih dari kejahatan, menjadi contoh untuk lingkungan yang lebih besar sampai menjadi dunia pun bisa berkurang kejahatannya. Dan kalau ini sudah bisa kita lakukan, saudara, maka revolusi mental kita ini bisa berjalan. Revolusi mental dari Marco yang tak berekor menjadi manusia yang sesungguhnya, manusia yang bisa merelakan, menyadari bahwa apa yang kita miliki memang bagian dari apa yang harus kita terima. Sedangkan apa yang kita tidak terima memang bukan bagian yang harus saya terima. Inilah sementara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk Anda dan bisa mendorong Anda untuk bertanya hal-hal yang lain sehingga kita dalam waktu-waktu yang mendatang ini bisa mendalami dalam bentuk diskusi dhamma. Semoga Anda berbahagia, semoga semua makhluk bahagia. Sabe sata bhavantu sukitata. Terima kasih.